Semangat pagi, salam sehat selalu untuk Sobat Empatiku dimanapun berada. Sobat Empati, menunggu adalah pekerjaan yang menyebalkan. Kita semua pasti setuju ya, karena menunggu itu identik dengan ketidakpastian, seperti kita sedang menunggu makanan yang kita order dalam satu restoran yang cukup rame gitu ya. Nah, ujung-ujung tiba biasanya itu menyebalkan dan membuat kita emosi. Atau kita kejanjian sama teman-teman kita, janji jam 11 tapi nggak kunjung tiba tuh. Di telepon katanya udah di jalan, tapi ternyata baru bangun tidur dan menyebabkan kita harus menunggu 1 jam, 2 jam kemudian. Iya, menunggu itu menyebalkan karena objek yang kita tunggu atau seseorang yang kita tunggu itu tidak pasti kapan tibanya. Tapi tanpa kita sadari, kadang-kadang kita juga menjadi orang yang menyebalkan ketika kita adalah orang yang ditunggu kan gitu ya. Nah, kalau kita menunggu orang kan kita tidak suka tuh, tapi kadang-kadang kita juga menjadi orang yang ditunggu dan jadinya orang lain tidak suka kepada kita. Tapi kita sadar seperti kayak begitu. Ketika orang lain atau pihak lain atau lingkungan terdekat kita menunggu kita, mengharapkan kita melakukan perubahan, tapi kita mengulur waktu. Seperti misalnya atasan kita dalam lingkungan kita bekerja, mengharapkan menunggu kita untuk melakukan perubahan supaya kita makin cakap dalam kompetensi, dalam keterampilan, dalam skill, atau menguasai berbagai macam bidang-bidang tambahan, sehingga akhirnya atasan kita lebih bisa memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar, ataupun mungkin jabatan yang lebih tinggi kepada kita. Tapi kita mengulur waktu itu ya, mendelay, nggak melakukan proses perubahan dengan cepat, ataupun proses semangat gitu melakukan perubahan, akhirnya atasan kita tuh sebal kan seperti kayak gitu. Nah, kita biasanya mengulur waktu ketika kita melakukan perubahan gitu ya, ataupun melakukan suatu improvement karena kita malas untuk masuk dalam suatu proses gitu ya. Ini proses biasanya memerlukan effort, memerlukan usaha, energi yang besar. Karena memerlukan usaha dan energi yang besar itu lagi kadang-kadang kita membuat kita malas gitu ya untuk melakukan perubahan yang secepat-cepatnya gitu ya. Tapi tanpa kita sadari juga kalau kita menilai waktu ya, membuat orang lain menunggu kepada kita untuk sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang lain atau pihak lain, biasanya kita kehilangan yang namanya momentum. Kayak tadi, biasanya kalau masuk dalam pekerjaan, sebenarnya itu atasan kita mengharapkan kita untuk melakukan improvement karena atasan kita ingin memberikan kita kesempatan untuk tanggung jawab yang lebih besar atau jabatan yang lebih tinggi. Tapi kita tidak segera, kita tidak semangat, atau kita menunggu-nunggu, kehilanganlah kesempatan tersebut. Kehilanganlah momentum tersebut. Momentum untuk kita mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, tantangan pekerjaan yang lebih luar biasa, ataupun jabatan yang lebih tinggi. Dan kita memang kehilangan momentum tersebut karena kita mengulur waktu. Atau mungkin dalam hal yang lebih spesifik, yang lebih intim lagi ya, ketika kita berhubungan dengan pasangan kita tuh, biasanya kan pasangan kita menuntut kita untuk melakukan perubahan setiap saat tuh ya, biasanya berhubungan dengan sikap, supaya kita berubah untuk semakin lebih care, lebih peduli, atau hidupnya lebih tertib, ataupun lebih bersih dan sebagainya. Tapi kita malas gitu ya, karena harus melewati proses ya. Setiap perubahan kan harus melewati proses dan memerlukan energi yang besar kan gitu ya. Nah, kita malas atau tidak segera atau menunda-nunda, menyebabkan pasangan kita tuh akhirnya memutuskan untuk ya udah hubungan ini diputuskan gitu, dan dia memilih pasangan yang lain. Ya mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi, dan saya yakin pasti akan terjadi karena hal-hal seperti ini yang banyak dilakukan orang. Jadi ketika kita tanpa kita sadari kita mendelay waktu, mengulur waktu untuk melakukan perubahan, kita yang kehilangan namanya momentum, dan mungkin itu kesempatan atau momentum itu tidak bisa datang 2 kali dan kita menyesalinya. Jadi guys, siapapun dari kita yang memang ditunggu atau diharapkan untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk keahlian, skill, ataupun dalam bentuk sikap, segera lakukan saat ini, dan lakukan dengan berbagai macam cara, supaya semakin segera kita melakukan sekarang dan kita lakukan saja, itu akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang berkembang dan pribadi yang diharapkan oleh lingkungan terdekat kita. Mungkin tadi diharapkan oleh perusahaan kita, mungkin juga tadi diharapkan oleh pasangan kita. Jadi just do it and do it now ya, supaya perubahan itu bisa cepat dan kita bisa memenuhi ekspektasi harapan dari lingkungan terdekat kita yang mengharapkan kita untuk berubah. Semangat terus guys untuk melakukan perubahan, lakukan saat ini dan lakukan saja.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu.